نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسل وإصلاح الجسد والروح لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا يا جماعة المسلمين في هذه البلد من أهل الله أجمعين وخصوصا إلى روح سيد بن سمير وسلم وفرائهم ثم إلى روح سيد أحمد بن مرشد وسلم وفرائهم أن الله درجاتهم في الجنة كما ثبت وضعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعنا بهم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ehonya. Dan khususnya nikmat bisa berhadir ke majelis ilmu yang mana baginda Rasulullah SAW menggambarkan majelis ilmu, majelis zikir merupakan bagian daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan ini sebagai petunjuk, sebagai tanda, mudah-mudahan Allah menginginkan kita sebagai orang baik. Mudah-mudahan ini kita diistiqomahkan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim bin Sumer rahimahullahu taala. Minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang syarat-syarat daripada membaca surat Al-Fatihah, yang mana kesimpulannya adalah Al-Fatihah itu merupakan bagian rukun daripada rukun sembahyang atau rukun sholat, yang mana kalau Al-Fatihah ini bermasalah bisa menjadi membuat sholat kita pun tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pembahasan minggu lalu dapat disimpulkan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah itu adalah kewajiban bagi setiap makmum, imam, ataupun orang yang sholat sendirian. Karena nanti ada mazhab yang lain mengatakan makmum itu tidak wajib, tapi mazhab kita Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah wajib walaupun sebagai makmum. Surah Al-Fatihah itu isinya ada 7 ayat, dimulai dari Bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan wajib berurutan, jangan sampai terbolak-balik, dan juga wajib mualah, artinya berkesinambungan. Setelah ayat 1 selesai, lanjutkan ayat yang berikutnya. Namun apabila berhenti diam, sengaja lama berdiamnya, setelah ayat pertama lama diamnya, atau
pun sebentar tapi niat memutus, ataupun misalnya disela-selai dengan zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat, tiba-tiba astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, maka in qata'at qira'atuhu wasta'nifuha, bacaannya Al-Fatihahnya dianggap batal, maka wajib ngulang dari pertama. Bacaannya aja batal, sholatnya tidak batal. Namun kalau membolak-balik bacaan dan itu mengubah makna, maka seketika batal sholatnya kalau sengaja, tapi jarang terjadi. Pahamlah? Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan turun, baca Fatihah belum selesai, ghairil maghdubi alaihi siratal ladzina an'amta alaihim, turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a, jar dibacanya, batal Fatihahnya, wajib mengulang dari pertama membaca Al-Fatihah, sholatnya kada batal. Pahami itu? Kecuali yang memutusnya adalah maslahat sholat, semisal imam ternyata sudah waladhdallin, Al-Fatihah kita belum selesai, maka kita langsung amin, terus lanjutkan sisanya. Begitu pula apabila imam tiba-tiba sujud tilawah, sujud imam Allahu Akbar, padahal Fatihah kita belum selesai, sebagai makmum ikut sujud, tidak usah diselesaikan dulu Al-Fatihahnya, ketika bangun baru dilanjutkan Al-Fatihah. Begitu pula misalnya imam tersalah membaca, kita mengingatkan, mengulangkan bacaan beliau, misalnya beliau bingung lanjutan surahnya apa, kita ingat, kita ucapkan sebagai bentuk baca Quran sekaligus mengingatkan imam. Misalnya imam kada ingat surah wadduha modei sudah sidin, maka kita mengingatkan di belakang wadduha wallaili idza saja, tapi niatkan membaca Quran, lalu setelah itu lanjutkan Al-Fatihah kita tanpa harus mengulang. Itu namanya maslahat sholat. Nanti pertanyaannya kita simpulkan dulu. Begitu pula itu tadi di antara ayat ke ayat pertama ke ayat berikutnya tidak boleh diputus oleh zikir yang lain atau kalimat yang lain kecuali maslahat sholat. Kalau kita sedang membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kita stop tanpa ada udzur, maka wajib mengulangi dari siratal ladzina an'amta, tapi enggak dari pertama, kecuali ada udzur. Udzurnya misalnya pian manggah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tetapi satu tarikan nafas yang cepat. Kalau bahasa orang Qori artinya mencuri nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tadi mencuri nafas. Atau batuk, tiba-tiba batuk, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lanjutkan saja karena itu udzur. Tapi kalau sengaja untuk gaya-gayaan maka wajib diulang. Maksudnya diulang dari ayat itu aja, bukan dari pertama. Beda kalau yang kasus yang pertama. Paham lah pian lah. Nah, kemudian jangan sampai meninggalkan satu huruf pun termasuk tasdid-tasdidnya. Maka apabila ini terjadi maka tidak sah bacaannya, wajib mengulang ayat itu juga. Misalnya siratal ladzi dibaca siratal ladzi tanpa tasydid, maka wajib diulang. Kalau tidak diulang dia ruku i'tidal, salatnya batal. Salatnya batal karena tasydid dan huruf tidak boleh diubah. Kalau diubah harus diulang, kalau tidak diulang maka batal salatnya. Ini biasanya masalah tasydid yang banyak. Iyyaka dibaca iyyaka, tidak ada tasydidnya. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah tanpa lillah, hati-hati.
Nah, itu yang ulun ingin ingatkan kembali. Itu daripada kesimpulan minggu lalu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bebuhan bian paham. Kita lanjutkan baru nanti pertanyaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala, faslun, masuk ke bab selanjutnya, tasdidatul fatihati arba'a syarata. Ada 14 tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah. Yang mana tasdid ini mesti buhan pian perhatikan, jangan sampai tertinggal. Bila tertinggal maka Fatihahnya dianggap tidak sah, wajib diulang. Maksudnya diulangnya yang itu aja kalimatnya. Bila kada pian teruskan, padahal pian tahu tadi tasdidnya kada tersambat, maka batal sembahyang pian, kecuali pian kada sadar. Yang pertama ada di mana? Ada di kalimat Allah. Bismillah, 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 ada di atas lam. Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada 3. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3. Yang selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, maka ada 2. Alhamdulillah, habis itu Rabbil alamin. Sudah ada berapa? Ada 5. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, ada 2 lagi, berarti jadi 7. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 7. Lanjutnya Maliki Yaumiddin, Middin ada di dal. Middin ada di dal. Habis itu selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada di ya dua-duanya. Iyyaka, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 10 sudah. Yang 11 ihdinas siratal mustaqim, ada di sot, ada di sot, ada di sot. Siratal ladzina, ada di lam. Siratal ladzina, baru 13-14-nya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, itu ke-13 walad dolin, ada orang tuh baca walad dolin, banyak itu orang baca gitu, kada sah Fatihahnya, wajib diulang. Karena itu ada tanda panjang 4 atau 6 harokat, walau do dikejutin dolin. Biasanya yang banyak terjadi di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulun ulangilah, ini bebulik ke pelajaran Iqra. Apa itu tasydid? Tanda tasydid, apabila ada huruf dimasuki huruf tasydid, maka kalimatnya ditahan tapi bukan berhenti, melainkan diseret hurufnya. Sekali lagi ulangi, tasydid, bila ada tasydid di depan maka hurufnya masuk ke dalam, ditahan tapi bukan berhenti, melainkan diseret. Contoh Allah, nah diseret Allah, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman bukan, tapi ditekan Allah. Sirotollah, tolla diseret, bukan sirotol lazi, bukan stop, tapi ditekan hurufnya, tapi bukan berarti ditahan, melainkan diseret. Sirotol lazinaan, walaupun ukurannya pendek,
Kalau bacanya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada penekanan di situ yang dia menyeret hurufnya. Kalau dibaca pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil, gitu. Rabbil, bukan stop, Rabbil bukan, tapi dia diseret. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, middin. Kalau baca pendek, Maliki yaumiddin, iya, karena dia matlin itu lembut ya. Iya, bukan iya, itu namanya takallub, memaksakan, tapi dia tidak salah juga. Iya, yang paling iya lembut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu diperhatikan 14 tasdid itu dilatih. Nah, di sini biasanya yang orang rancu itu dot bukan dal. Do itu berarti dal dikasih o. Dolin, do itu hurufnya entah mantul kanan, mantul kiri, atau mantul dua-duanya ini kayak kodok. Walau do itu sebelah kanan, walau do sebelah kiri, dua-duanya walau dolin baru amin. Tapi hati-hatilah, ini kan rata-rata him, mim. Ingat, selesaikan dulu panjangnya. Ada orang tuh membaca Ar-Rahmanir-Rahim, mana hi-nya mana, ya sukunnya mana. Mustaqim, i dulu panjangi, qim baru masuk. Jangan mustaqim, mana ki-nya. Maka di situ ada ya, maka bebulik ke ikro. Bila ada ya mati di depannya, baru di depannya huruf yang hidup, maka diselesaikan dulu ya-nya itu atau tanda panjangnya itu, baru masuk, matikan ke huruf di depannya. Alhamdulillahi Rabbil alamin, biar gitu. Jangan Alhamdulillahi Rabbil alamin langsung masuk, mana ya-nya hilang berarti. Ar-Rahmanir-Rahim, him. Semakin cepat membaca, semakin pendek temponya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, tapi masih ada timbangannya. Him, jangan langsung him. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, mana di-nya? Hilang berarti huruf sebiji ya. Maka kada boleh menghilangkan satu huruf pun. Maka di situ middin itu kalau kita lambat membacanya. Nah, alhamdulillah. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Buan Pian paham. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Nah, ini aja dulu, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau membaca Al-Fatihah selesai, diulang Al-Fatihahnya boleh, tidak jadi masalah. Tapi dilihat dulu, kalau imam baca ayat, jangan pian ulang-ulang Fatihahnya, karena salah satu sunnah daripada bubuhan makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Makanya imam yang bijaksana itu
Ketika sudah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam sebenarnya berhenti seukuran membaca Fatihah paling ringan sebenarnya, tapi biasanya itu agak lama. Biasanya makmum kada ikhlas, kada ridho, banyak yang kada ketuju, sehingga minimal ada dikasih jeda lah sedikit. Itulah pian jangan heran bila kenapa ulun tuh biasanya kok jedanya agak lama, beda dengan imam-imam yang lain, karena ulun itu sudah paling ringan, itu seharusnya lebih lama lagi, sesuai dengan bigodir Fatihah cepat tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nah itu tadi lo mencuri napas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau him memang enggak ada ya-nya, itu him langsung, enggak ada him, jangan dibalik. Him ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya seukuran itu menunggu supaya menyelesaikan makmum membaca Fatihah, supaya makmum ikut mendengar bacaan surah gitu. Tapi kalau pian sembahyang zuhur asar yang tidak kedengaran, setelah baca Fatihah baca ayat, panjangi ayat ampun buhan pian. Imam bisa aja terpanjang juga membaca. Nah itu, jadi membaca Fatihah berulang itu tidak masalah, tidak masalah. Akan tetapi dilihat konotasinya. Kalau itu sholatnya jahar, imam jelas baca surah, bukan pian sibuk membaca mengulang-ulang Fatihah, tapi pian sunnahnya mendengarkan imam. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus. Tadi kalimatnya adalah disela-selai dengan bacaan, berarti diucapkan. Beda kalau yang di hati. Yang dilarang tadi itu kan dia karena ada salat istimrar mualah. Mualah itu tidak boleh berhenti yang lama. Yang lama itu berarti kalau masih ada di situ nanti, di antara yang membolehkan itu adalah tadzakur, dia merenung yang dibacanya, lalu dia beristighfar di dalam hatinya. Apalagi misalnya imam membaca surah-surah tentang azab, itu kita disunahkan ta'awud, berlindung kepada Allah daripada azab tersebut. Alhamdulillah, masya Allah. Lakailah. Jadi tadi kai ulun ulangi lagi. Jadi tidak boleh berhenti sengaja yang lama di antara memutus ayat satu ke ayat berikutnya, kecuali maslahat sholat. Di antara maslahat sholat itu adalah yang tadi diantaranya, misalnya ta'awud ketika imam membaca tentang azab atau sejenisnya, atau meminta rahmat ketika imam membicarakan tentang ayat-ayat yang tentang rahmat, nikmat dan seterusnya. Habis itu yang tadi itu uzur itu misalnya ada juga yang uzur tadi, misalnya ternyata lupa berikutnya apalah, ihdinas siratal mustaqim kah. Anggaplah orang ini hanya menghafal, yang hafal dia bisa kada ingat lanjutannya kadang-kadang. Nah jadi itu tidak apa-apa. Atau pian diam karena merenung, litadzakur atau litafakkur, pian merenungi ihdinas siratal mustaqim, lalu merasa hari ini kita banyak membuang-buang waktu secara percuma, lalu dalam hati puja mentadabbur ya, tapi jangan diucapkan. Ada orang itu diucapkannya astagfirullah. Nah ini dia harus pakai ilmu supaya kada tersalah. Tidak dilarang beristighfar itu atau merenung tadabbur dengan ayat. Kan ada orang tipenya sembahyang itu Ar-Rahmanir Rahim, tiba-tiba zuktinya, merasanya hari ini banyak benar Allah tuh sayang lawan inya. Tiba-tiba merenung, menangisinya, sedih. Subhanallah, tapi dalam hati. Nah itu namanya ditadzakkur atau litafakkur. Itu masih dalam bentuk maslahat
sholat. Allahu a'lamu bishawab. Bagus benar itu. Makanya julenlah penting kebijaksanaan imam tadi itu. Dan sebagai makmum jangan dulu beiktirad. Apa ini aja imam itu berserta lawas. Bila pian ragu-ragu kada tahu takoni. Kayak tadi kan sudah menjelaskan, ternyata memang imam itu mestinya setelah baca Fatihah berhenti, disunahkan berhenti bigodril Fatihah. Seukuran membaca Al-Fatihah supaya makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya, baru nanti imam baca surah supaya makmum mendengarkan secara sempurna bacaan surahnya. Kadang-kadang imam nih ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kadang-kadang belum tuntung amin kan sudah bismillahirrahmanirrahim ya. Stop lawas. Ala kulli hal, intinya selagi hal-hal tersebut itu tidak membatalkan sholat bagi orang lain ada masalah, tapi bagi kita selagi itu melanggar adab dan kesunahan jangan digawi. Kalau jadi imam harus bijaksana, jangan terburu-buru, tapi jangan jual lawas, lihat dulu makmumnya itu. Allahu a'lamu bishawab. Bang Bob habis ada Untara itu kan sudah selesai Fatihahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil firman. Amin. Kenapa orang itu mengucapkan itu? Berdoa itu kan tidak masalah kan? Tapi ya tadi tempatnya jangan sampai tersalah. Itu biasanya dia itu kasih jeda biar antara imam dan makmum itu beimbai ba'amin. Karena itu pahalanya ganal banar bila beimbai ba'amin tuh. Nah ini banyak orang kada tahu. Kadang-kadang imam ini kada mau memberi kode. Jangan juga kita jadi imam tadi julun lo pakai ilmu biar banyak pahalanya. Biar beda lawan orang kada berilmu jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasanya tuh satu tarikan napas, biasanya dibaca orang Robbil Fili. Amin, itu teimbai dan makmum juga tunggu sabar, tunggu hanya amin. Anu tunggui nggih. Amin. Itu diantara sunnah yang wah ini banyak hilang oleh imamnya. Imamnya tuh ada yang berdiam dalam hati jajah, makmumnya ada yang berdahuluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang belum tuntung waladdallin amin ya. Terburu-buru. Nah, ala kulli hal nyaman bila pakai ilmu tuh sembahyangnya itu banyak pahalanya, minimal itu dulu lah. Banyak pahalanya, adabnya terjaga, habis itu kesalahan yang membuat batal sembahyang itu menjadi berkurang bila kita sambil belajar nih. Nah kayak ini kan Al-Fatihah tadi kan mulai yang dijaga, hati-hati itu tuh ucap astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma shayyiban nafi'a. Ada yang berdoa gitu, Allahumma shayyiban nafi'a. Lagi baca Fatihahnya harusnya tuntungan waladdallin, Allahumma shayyiban nafi'a. Hujan di luar, dituntungan Fatihahnya.
Wallahu a'lam bishawab. Habis apa? Sidin tuh merenung nih ibang mana bertanya. Enak aja Sidin. Pun salahnya kayak apa dulu? Nah gini dulu, dilihatlah nulnya. Salahnya tuh salah khofi apa salah jali? Gitu. Salah jali itu salah yang merubah makna. Salah yang merubah makna. Tapi kalau kemarin kan sudah juga dibahas minggu lalu, kalau salahnya tuh khofi, yang sifatnya itu cuma kurang fasih saja, maka itu tidak membatalkan sholat. Habis itu yang pertama dulu lah. Yang kedua, oke, fix lah pokoknya imam ini terlalu banyak lah tajwidnya itu pecar kacir. Ya Allah, habis sudah terlanjur ada dua pendapat di dalam kitab itu. Pertama al-i'tiqad bi tiqadil imam, yang kedua al-i'tiqad bi tiqadil makmum. Pian boleh milih sebagai makmum di antara dua. Pilihan yang pertama, pian meyakini bahwasanya imamnya ini tidak sah al-Fatihahnya, maka pian mufarraqah sorangan. Itu satu. Yang kedua, pian meyakini imamnya ini sah saja menurut inya, karena itulah inya sudah menurut inya bacaannya yang sudah paling bujur, maka pian juga sah berimaman lawan inya. Itu tidak kita nyaman wak. Makanya semakin banyak ilmu itu semakin nyaman. Jadi kada tapianu tinggal dipadahi aja lagi kena. Tapi kalau yang khopi kada masalah. Yang khopi tadi itu kada batas sembahyang kita. Misalnya lah yang khopi tadi itu alhamdulillah, misalnya alhamdulillah rabbil lah ngalih pangulani sudah terbiasa. Ini bukan korija yang paham mananya itu yang kopi itu yang mana. Intinya jangan sampai merubah makna. Tapi kedengaran ya bacaan orang nih bujur-bujur biikut apa kada tuh kedengaran ya. Bagi bebuhan kori ya lah, mun bagi ulun kada juga pun kada ngerti juga. Wallahu a'lam. Jangan dong, harusnya dangari sekali aja cukup sudah, sekali. Bila orang membaca dua kali, maka yang kedua itu dianggap membaca surah. Surah itu hukumnya sunnah. Tapi ketika imam membaca surah pian mendengar, justru jadinya makruh membaca surah. Sholat itu dia itu kada mesti harus semua itu. Sholat itu kada mesti harus pian tuh sekali sembahyang langsung jadi khusyuk. Bukan, maksudnya beribadah itu bukan menurut hati kita, tapi menurut ilmu syariat agama. Masalah yang kayak tadi belum bisa fokus ya pian, ya kan? Memang latihan sholat itu, latihan kita tuh bagaimana mendengar imam supaya apa? Bila terbiasa, yang kan masih kada terbiasa nih, tetap kada fokus. Kada apa-apa, latih terus, suatu saat akan terbiasa mendengari imam dengan khusyuk. Implikasinya di kehidupan nyata biar pian terbiasa mendengari nasihat orang lain. Tapi bila kada pasti pian tuh orang yang ngalih dinasihati, ngalih mau belajar. Bila lawan imam aja kada. Makanya pian sembahyang itu jurang bisa terbawa sampai kehidupan tuh, maksudnya di situ. Bila sembahyang bujur itu semua hikmah-hikmah gerakan, bacaan, diam dan seterusnya itu ada hikmahnya dalam kehidupan. Tapi itu nantilah kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Para sudah. Kurang lebihnya ulun minta maaf. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita, Allah bisa membuat kita beramal dengan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah ridhoi dengan semua ibadah-ibadah kita Allah terima, dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.